Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurlianti. Pada kesempatan ini saya akan mereview video tentang budidaya ikan lele. Pertama, dalam budidaya ikan lele itu kita harus melakukan penentuan lokasi sama pemilihan wadah, di mana wadah itu bisa dapat berupa kolam tanah atau bak tembok dengan ukuran yang berbeda. Itu tergantung dari berapa jumlah bibit yang ingin kita budidayakan. Tentang budidaya ikan, Pak. Dulu namanya siapa, Pak? Pak Sigit. Pak Sigit. Asli sini, Pak. Asli sini. Ini ikan apa sih, Pak, yang ada di sini? Ikan lele sama ikan gurame. Lele sama gurame. Itu bibitnya dari mana, Pak? Ya netesin. Tesin ya. Tadi kan budidaya. Itu biar jadi dewasa berapa lama, Pak? Kalau udah jadi dewasa itu berapa 7 bulan. 7 bulan itu dewasa dari bibit. Oh, udah jual konsumsi. Itu konsumsi. Ya. Itu kirimnya kemana aja, Pak? Ya kemana aja pada ngambil. Orang yang pada nyari kemari ya. Ini masih bibit, Pak. Iya bibit. Kalau terus tahu makannya apa aja, Pak? Makannya pelet, daun sente, sama sayur-sayuran sawi, kangkung, bisa. Makannya ada waktunya gitu, Pak. Ada waktunya pagi, sore, Sore. ya sehari 3 kali lah. Oh, 3 kali itu ya. Ini fungsinya daun ini apa, Pak? Musim daun itu tuh buat dia ngumpet, dia mil, buat ngemil dia juga sama buat dimakan. Tuh. Satu ini kira-kira berapa kilo, Pak? Kira-kira Satu ini itu bisa 2 kintal 2 kintal ya? satu kolam. Sejak kapan, Pak, bikin kayak gini, Pak? Ini udah hampir 1 tahun. 1 tahun. Terima kasih, Desi. Apa keuntungan yang diperoleh dari usaha budidaya ikan ini? Saya hitung-hitung jadi ini hitung-hitung buat hiburan kalau kamera itu. Budidaya ikan lele ini Makanya pakai kolam tanah. bulan dari jenis budidaya ini. Keunggulan dari kolam tanah tuh lebih bagus daripada kolam terpal. Berapa lama bikin usahanya? Bikin kolamnya tuh bisa 5 hari sampai 7 hari kalau kolamnya kecil. Apa yang Bapak lakukan ketika ikan konsumsinya mati? Kalau ikan konsumsinya mati ya nggak bisa dijual ya rugi. Ya tentang peternak lele. Ini kebetulan kita lagi mijahin nih, sudah mijahin sebetulnya ya. Mijahin ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 6, 7 kolam ya. Kolam hasil pemijahan ini anakan lele ini sudah berumur sekitar 12 hari ini. Nah, ini 12 hari ini kita biasa kasih pakan itu 15 hari awal dari 0 setelah netes itu. Hari keempat, kelima setelah dia belajar berenang, kita kasih awalnya itu cacing sutra dulu ya. Jadi cacing sutra dulu, karena kalau misalnya kita kasih pakan pelet seperti itu atau pengli, biasa kita kasih itu nanti akan, kalau yang nggak termakan itu akan mencemari ini apa? Mencemari ininya nih air ya. Tapi kalau kita kasih pakan hidup, walaupun tidak habis, itu tidak akan mencemari air dan nanti pun airnya akan habis juga. Jadi untuk hari 0 sampai 15 hari itu diusahakan pakan yang hidup ya.
Ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini udah umur sekitar 12 hari. Ini lele itu anakan belajar berenang itu mulai hari keempat kelima ya. Nah di situ setelah menetas, di situ kita sudah bisa mulai kasih pakan cacing sutra ya. Sampai umur sekitar 15 hari pertama itu kita cacing sutra. Nah nanti kalau setelah 15 hari itu kita bisa mulai kasih pakan pengli ya. Lebih bagus sih kasih pakan ini cacing sutra tetapnya. Cuman karena kalau kita kasih pakan cacing sutra itu sampai umur 21 hari dia terlalu terlalu boros jadi nanti ya. Nah, ini penampungan air nih ya. Penampungan air kita kasih gelembung udara ya seperti ini. Ini penting banget nih. Ya kita kasih aerator ya, air blow agar kondisi airnya ini kondisi air siap, nanti kita bilang kondisi air matang ya. Jadi sudah diendapkan dan sudah diberi aerasi. Jadi saat pergantian air nanti lele akan lebih segar ya dan lebih sehat ya. Jadi tidak banyak adaptasi. Ini pembesaran. Kalau untuk pembesaran ini kita di sini tinggi air sekitar 60 cm ya, tinggi air nih. Ketinggian 60 cm. Ini kita pembesaran di sini dari 0 sampai sekitar ukuran 11-12 ya. Nanti di atas 11-12 sampai konsumsi itu biasa kita nanti tinggi air di ini sampai 1 meter ya. Ini kan 1 meteran nih ininya nih, tinggi ininya nih, tinggi tinggi kolamnya ini. Terus kemudian untuk pakan kita pakan sehari 2 kali ya, pagi sekitar jam 8-9 pagi dan malam sekitar jam 7 malam, atau kadang juga sore kalau bisa ini. Tapi kita biasa kasih pakan 2 hari. Kita berhenti kasih pakan saat kita pemberian pakan itu saat lele kelihatannya sudah tidak agresif lagi ya. Jadi kadang kita nggak terlalu menakar. Jadi kalau sudah tidak agresif lele, kita sudah hentikan pakannya dulu untuk saat itu ya. Nanti kita kasih di sore hari lagi. Nah ini lele, ini anakan lele ini. Lele ini umur 21 hari baru kita kasih pelet ini biasa kita kasih PF 500 ya sampai PF 1000 ya, walaupun mungkin merek lain pun bisa ya, itu tergantung mungkin kondisi masing-masing. Kemudian untuk anakan lele itu telur lele ya, atau telur lele itu dari satu indukan rata-rata bisa menghasilkan sekitar 40.000 sampai 80.000 butir telur per ekor ya. Itu dengan dengan kondisi indukan sehat, dan biasanya kondisi indukan di atas 1,5 kg untuk beratnya, dan 1,5 kg dan umurnya di atas 1 tahun ya. Untuk jantan betina harusnya seperti itu ya. Jadi selain kondisi telurnya matang, juga indukan sudah birahi ya, sudah siap memijah. Nah, ini ada 4 kolam, ini ukurannya sudah lebih besar ya ini ya. Nah sekarang kita ke ini kolam indukan sini ya. Kita kolam indukan ada sekitar 4 kolam indukan di sini. Untuk indukan kita perlakuannya bisa kita gabung kalau kolam tidak cukup untuk indukan jantan dan indukan betina ya. Bisa juga kita pisahkan ya kalau kolam cukup ya. Jadi kalau kolam banyak kita bisa pisahkan, bisa digabung, bisa dipisahkan. Nah, ini indukan sini nih. Untuk rasio ya yang kita pernah terapkan itu, 1 ekor lele itu dari 0 sampai dewasa itu memerlukan biaya sekitar 1.280 sekitar segitu ya. Ini relatif ya, mungkin bisa lebih atau kurang ya. Tapi rata-rata yang pernah kita hitung itu 1 ekor lele itu dari 0 sampai ukuran konsumsi itu memerlukan biaya 1.200 rupiah
sampai 1.300 rupiah yaitu per ekor. Nah teman-teman juga kalau misalnya modalnya mungkin tidak besar, itu bisa main lele tidak dari 0 sampai konsumsi ya, tapi kita main lele di ukuran. Jadi kita misalnya beli ukuran 34, kita besarkan sekitar 1 bulan. Jadi kalau 4 minggu itu ukuran 34 bisa jadi 67 ya, 4, 34, 56 atau 78 ya. Karena rata-rata normal pertumbuhan ikan lele itu yang kita amati selama itu sekitar 1 minggu itu 0,7 sampai 1 cm ya. Jadi kalau 1 minggu pertumbuhannya berarti bertambah 1 minggu seharusnya ya. Kita bisa main di waktu pendek itu, short time-nya aja ya. Jadi beli di 34 jual di 56, atau yang amannya kita beli 78 kita jual di 89 atau 10-11. Jadi tentunya resiko tidak banyak dan pakan juga tidak banyak, modal pun tidak banyak juga ya. Tapi tentunya berbanding lurus dengan keuntungan yang kurang juga ya, tidak banyak juga ya. Tapi kalau kita mau mulai belajar seperti itu mungkin ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya sharing kali ini, semoga bermanfaat.